Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa, yaitu di Nisa Asyifa Dakwah Channel ya, masih dengan acara yang sama. Kita belajar yaitu mencari solusi ya, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar supaya dengan belajar itu Allah bisa menghendaki kita bisa menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang tawadu, istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, untuk kali ini Nisa akan ajak teman-teman belajar yaitu dengan tema ya, tema kajian, Masya Allah bagus ya. Temanya yaitu Nisa pilihkan fitrah, memahami fitrah kita diciptakan di bumi Allah ini ya, memahami kenapa fitrah kita itu diciptakan di bumi Allah ini. Nah di sini teman-teman, kenapa Nisa ajak teman-teman belajar tentang tema ini ya, Masya Allah gitu. Kalau kita pelajari tema ini akan bisa menjadikan kita itu menjadi benar-benar bisa menjadi hambanya yang selalu tawadu, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman selama ini gitu ya, yang Nisa lihat atau Nisa pelajari gitu ya, Nisa lihat di di Facebook ya, di teman-teman, di statusnya teman-teman itu gitu ya, masih banyak dari kita tuh masih saling masih kita belum tahu, belum paham tentang fitrah kita diciptakan di bumi Allah itu seperti apa, harusnya seperti apa. Karena teman-teman ya, Masya Allah gitu loh, kalau kita tahu, kita sebagai umat Islam, kita tahu fitrah kita, penciptaan kita itu di bumi Allah itu, kenapa Allah menciptakan kita itu, maka Masya Allah nggak ada namanya kita itu akan saling merendahkan, nggak ada namanya laki-laki kok merendahkan wanita tuh, nggak ada. Laki-laki memandang rendah wanita itu nggak akan ada sama sekali, nggak akan ada ya. Jadi laki-laki berprasangka buruk sama wanita tuh nggak akan pernah ada ya, kalau kita paham ya fitrah kita kita tahu tentang fitrah kita diciptakan di bumi Allah itu, Allah menciptakan kita itu untuk apa? Tidak akan ada teman-teman merendahkan. Begitupun sebaliknya gitu loh, nggak akan ada namanya wanita kok merendahkan laki-laki, itu nggak akan pernah ada ya, nggak akan ada namanya kok wanita itu kok memandang rendah laki-laki, itu nggak akan pernah ada. Berprasangka buruk juga nggak akan ada. Yang ada memuliakan. Nah di sini teman-teman ya, di zaman masih banyak yang Nisa lihat bagaimana laki-laki itu padahal Islam gitu lah, Islam, tapi kita masih selalu merendahkan wanita, masih selalu mungkin memandang tidak baik kepada wanita, mungkin berprasangka buruk kepada wanita, atau mungkin membuli mungkin wanita itu seperti ini mempunyai sifat yang tidak baik, lalu dibully ya, lalu dijadikan bahan ejekan, maka nggak akan ada teman-teman. Karena Islam itu ya, kalau kita pelajari nggak ada namanya kok Islam itu, ajaran Islam mengajarkan kepada kita itu untuk seperti itu gitu loh ya. Karena fitrahnya kalau kita sebagai umat Islam, kita benar-benar pahami fitrahnya sebenarnya wanita, kenapa laki-laki diciptakan itu adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah ya, beribadah kepada Allah. Kedua untuk apa? Untuk memuliakan wanita ya, sebagaimana teman-teman, bagaimana Rasulullah itu ya, Rasulullah diperintahkan untuk memuliakan wanita, maka sama gitu loh, laki-laki sebenarnya fitrahnya adalah untuk memuliakan wanita gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau semua para ikhwan kalau tahu tentang fitrahnya, semuanya tahu ya, kita belajar tentang fitrahnya laki-laki diciptakan untuk apa itu, maka nggak akan ada namanya merendahkan wanita, nggak akan pernah ada ya. Memandang sebelah nggak akan pernah ada, walaupun
mungkin yang kita temui, yang ikhwan ataupun laki-laki temui adalah mungkin wanita tersebut mungkin tidak beriman, tidak memiliki akhlakul karimah, mungkin memiliki sifat buruk. Nggak akan tidak akan merendahkan, tidak akan membuli mereka, tidak akan berprasangka buruk sama mereka. Tidak ada namanya kebencian sama mereka, nggak akan ada. Yang ada itu ikhwan ataupun ikhwan itu ya, para laki-laki itu selalu memandang wanita itu selalu mulia. Siapapun wanita itu selalu mereka adalah wanita yang mulia. Karena ya kembali lagi kepada Allah teman-teman, bahwa semua Allah tuh menciptakan umatnya itu, baik laki-laki dan perempuan itu semuanya adalah sempurna, semua adalah mulia, semua untuk dimuliakan gitu loh. Karena itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya makhluk ciptaan Allah. Sehingga apa, laki-laki kalau tahu oh ya fitrahnya laki-laki itu diciptakan itu adalah untuk selain untuk beribadah, yang paling utama beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah untuk apa, memuliakan wanita. Nah di sini teman-teman, yang dinamakan muliakan wanita itu bukan berarti ya namanya mungkin si fulan bukan apa-apa saya, mungkin dia bukan pasangan saya, mungkin dia bukan jodoh saya, bukan pendamping saya, kenapa saya harus memuliakan. Lah disinilah teman-teman, disinilah gitu loh, inilah justru yang harus kita pelajari, bahwa seharusnya laki-laki, kalau memang semua laki-laki para hewan itu, kalau memang fitrah kita sebagai umat Islam, ajaran Islam itu mengajarkan kita untuk para ikhwan untuk memuliakan wanita itu bukan hanya pada pasangannya aja, bukan hanya untuk mungkin keluarganya aja, akan tapi justru dengan siapapun wanita itu harus bisa memuliakan, yaitu dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara menghormatinya. Kalau ikhwan gitu ya, ataupun laki-laki bertemu dengan wanita yang sudah memakai hijab, mungkin sudah menjadi wanita yang solehah gitu ya, bagaimana cara memuliakannya? Menghormatinya. Sebagaimana kita bisa ikhwan menghormati orang tuanya, begitupun cara ikhwan harus menghormati wanita tersebut. Apalagi mereka yang wanita yang sudah solehah, sudah memakai hijab, sudah mempunyai wanita yang sudah beriman kepada Allah, harus menghormatinya, memuliakan sebagaimana kita menghormati dan memuliakan ibu kita, ataupun mungkin adik kita, mungkin kakak kita perempuan. Begitupun kita harus memuliakan wanita yang sudah wanita tersebut. Lalu bagaimana, apakah dengan wanita yang mungkin masih belum beriman, mungkin masih belum berhijab, mungkin masih belum memakai pakaian sari ya, mungkin akhlaknya tidak baik, apakah boleh, apakah kita ajaran Islam itu mengajarkan untuk menghinakan ataupun mungkin merendahkan wanita tersebut? Tidak teman-teman. Di ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Fitrahnya tetap laki-laki harus memuliakan wanita, bagaimanapun wanita tersebut. Mau wanita itu adalah wanita yang solehah ataupun yang tidak solehah, wanita itu yang memiliki akhlak ataupun yang tidak memiliki akhlak, tetap harus dimuliakan ya. Lah Mbak Nisa, kalau misalkan kita melihat wanita mungkin mereka mungkin mereka memberi perilaku atau perbuatan yang tidak baik, masa harus memuliakan? Kan kita melihatnya mungkin tidak senang, mungkin melihatnya mengganggu kita atau dan lain sebagainya. Lah di situ teman-teman, Islam tetap harus laki-laki, kalau memang laki-laki itu adalah Islam, tetap harus memuliakan mereka. Dia itu dengan cara apa? Kalau kita bisa membimbingnya, maka dibimbing. Oh iya, perempuan harus seperti ini, harus memberikan nasihat. Kalau kita laki-laki ikhwan itulah fitrahnya, harus memberikan dengan cara membimbingnya. Kalau teman-teman ternyata oh ya si fulan ternyata adalah teman saya, mungkin dia juga ada di Facebook, teman saya di Facebook, maka bimbing mereka dengan mengobrol status yang tentang syariat agama, baiknya berhijab itu seperti apa, wanita harus berhijab, obrol tentang hadis, tentang firman Allah. Maka di situ teman-teman cara membimbingnya. Lalu bagaimana Mbak Nisa kalau kita itu mungkin melihat wanita yang mungkin mempunyai sifat tidak baik, kita tidak suka, tetap gitu loh, laki-laki tetap harus memuliakan wanita. Kalau kita tidak bisa membimbingnya dengan kata-kata, maka bimbinglah dengan doa ya. Maka doa itu sangat mustajab sekali teman-teman ya. Untuk para ikhwan, doa itu sangat mustajab
Ya itulah fitrahnya laki-laki diciptakan di bumi Allah itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan memuliakan wanita. Makanya kalau zaman now masih ada mengaku laki-laki mengaku Islam gitu ya, mengakunya Islam ya, lalu melihat wanita mungkinnya masih apa ya, mungkin masih memiliki perilaku yang tidak baik, tidak memiliki akhlak, lalu membuli mereka, malah menggoda mereka, malah merendahkan mereka, berarti itu laki-laki masih belum apa ya, belum tahu fitrahnya ya, masih belum menjadi laki-laki yang beriman gitu loh, masih belum tahu fitrahnya diciptakan di bumi Allah sebagai laki-laki seperti harusnya seperti apa. Kalau Islam tidak mengajarkan seperti itu ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Mau kita membuli mereka dengan cara yang apa, mungkin kata-kata yang tidak baik, ataupun mungkin dengan sindiran-sindiran pun tidak boleh gitu loh. Sindiran-sindiran itu tidak boleh, kecuali kita mengobrol status yang mungkin itu adalah Islamiyah yang membimbing, yang benar-benar membimbing, niat kita adalah membimbing mereka, maka boleh gitu loh, diperbolehkan karena niatnya adalah membimbing. Tapi kalau niatnya menggoda, niatnya merendahkan, memandang mereka, memandang sebelah mereka yang wanita yang mungkin masih belum memiliki akhlak, maka di mana gitu loh, itukah apakah benar itu Islamnya sudah benar gitu ya? Itu sudah benar, memang benar menjadi laki-laki Islam, apakah sudah memang seperti apa, sudah benar kalau dia adalah umat Islam gitu loh. Karena apa, umat Islam, syariat agama itu nggak mengajarkan laki-laki untuk menggoda wanita, tuh nggak ada. Kalau umat Islam, kalau benar-benar oh ya saya laki-laki, saya sebagai umat Islam, lalu Allah memerintahkan untuk menggoda wanita, nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Apa mungkin Nabi kita Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, kepada para laki-laki untuk mempermainkan wanita ya, merendahkan wanita, atau mungkin membuli, itu nggak ada gitu loh. Di syariat agama Islam nggak ada Allah memerintahkan seperti itu, dan juga Nabi Muhammad itu mencontohkan seperti itu, tidak ada teman-teman. Yang ada Allah justru memerintahkan kepada semua para laki-laki itu untuk memuliakan wanita. Karena itulah kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad itu untuk memuliakan wanita, supaya apa? Supaya kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam itu mau bisa mencontoh, bisa meneladani Nabi kita Nabi Muhammad ya, bagaimanapun wanita itu tetap mau kita memuliakannya teman-teman. Itulah tugasnya laki-laki, beribadah dan memuliakan wanita. Artinya apa teman-teman, Ikhwan, mau bertemu dengan perempuan seperti apapun, berteman dengan perempuan dengan seperti apapun, wanita, ahwat, mau dia beriman ataupun yang tidak beriman, berakhlak ataupun tidak berakhlak, tetap harus memuliakannya. Kalau memang Ikhwan itu adalah mengaku bahwa Islam ya, mengaku bahwa Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka harus memuliakannya ya. Jangan malah ini teman ini seperti ini, malah menggodanya, malah membulinya, malah menghinanya, maka bukan Islam seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka fitrahnya adalah untuk memuliakan. Nah, kalau di sini teman-teman, begitupun sebaliknya dengan wanita. Fitrahnya wanita adalah untuk memuliakan. Fitrahnya wanita diciptakan di bumi Allah itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan juga untuk memuliakan laki-laki. Yang dimaksud memuliakan laki-laki itu seperti apa? Yang dimaksud memuliakan laki-laki itu yaitu dengan cara kita berhijab, menutup aurat kita dengan baik ya, maka itulah cara kita memuliakan laki-laki. Mau kita bertemu dengan orang beriman, tetap kita memakai hijab, tetap kita menutup aurat. Kita mau bertemu dengan laki-laki yang beriman, tetap kita berhijab, menutup aurat. Dan yang kedua adalah apa? Harus memiliki sopan santun dengan laki-laki, dengan laki-laki seperti apapun, Ikhwan seperti apapun, yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang berakhlak ataupun yang tidak berakhlak, tetap kita memiliki, selain kita harus menutup aurat kita berhijab, dan kita harus memiliki sopan santun, memiliki akhlak, adab.
Oh ya, kalau misalkan ketemu ikhwan yang mungkin yang sudah beriman, kita harus seperti apa? Harus menghormatinya, harus memuliakannya, harus berbicara dengan sopan, berbicara dengan sopan sopan santun yang baik. Maka sama kita menghormatinya sebagaimana sama halnya kita sama seperti kita menghormati bapak kita. Karena mereka adalah laki-laki, sama ya, artinya laki-laki sama gitu, harus kita menghormati dan memuliakannya ya, dengan cara kita menghormati dan memuliakannya. Cara memuliakan kita seperti apa? Yaitu dengan cara, makanya kenapa kalau kita sebagai umat Islam, wanita itu harus memakai hijab. Kenapa di dalam Al-Quran Allah itu memerintahkan kita sebagai umat Islam, bahkan Allah memerintahkan kepada Rasulullah itu untuk siapa? Memerintahkan Rasulullah untuk Rasulullah memerintahkan kepada istri-istrinya dan anak-anaknya dan juga umatnya ya, para wanita itu untuk memakai hijab. Untuk memakai hijab, kenapa? Memakai pakaian sehari, memakai pakaian takut, kenapa? Ya inilah cara wanita, fitrahnya wanita, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan memuliakan laki-laki. Maka dengan berhijab adalah cara kita memuliakan laki-laki ya, dengan berhijab cara kita memuliakan laki-laki. Dan juga dengan cara memiliki sopan santun, memiliki adab yang baik, sopan santun yang baik. Nah, di saat teman-teman ya, kita mau bertemu dengan laki-laki yang mungkin sudah beriman atau sudah berakhlak, kita tetap memakai hijab, berhijab, tetap berperilaku, memiliki sopan santun, cara bicara yang baik, sopan santun yang baik ya, sesuai dengan adat kita. Adat Jawa, kalau misalkan kita orang Jawa ya adatnya Jawa dengan bahasa Jawa yang baik ya, memiliki sopan santun. Ini cara kita menghormati laki-laki. Lalu bagaimana dengan kita kalau ketemu, kita punya teman atau mungkin teman kita bekerja, mungkin yang mereka yang belum memiliki adab, belum memiliki akhlak, atau mungkin mereka masih awam tentang agama. Lalu bagaimana cara kita menghormatinya? Tetap teman-teman, namanya wanita, kalau kita sebagai umat Islam, kenapa kita diharuskan hijab? Itu seolah-olah wajib bagi kita semua para wanita ya. Hijab itu seolah-olah itu adalah perintah Allah bagi wanita, tuh wajib, yang harus wajib dikerjakan. Hijab, memakai hijab. Karena dengan berhijab inilah cara kita wanita, fitrah kita wanita itu untuk memuliakan laki-laki. Ya di saat kita kita bertemu, mungkin kita punya teman, kita punya teman kantor, teman partner kita mungkin yang mereka tidak berakhlak pun, kita tetap bisa memuliakan ya. Bagaimanapun kita bertemu mungkin dengan laki-laki yang mungkin masih belum, akhlaknya tidak baik, mungkin masih awam, tetap kita memakai hijab, sama halnya kita sudah memuliakan laki-laki ya. Lalu kalau misalkan itu tetap kita berbicara dengan sopan santun yang baik, dengan adab, dengan akhlak yang baik, itulah cara kita memuliakan laki-laki ya. Selalu memandang laki-laki itu maupun beriman ataupun tidak, mereka adalah orang yang mulia gitu loh. Orang yang mulia, yang harus kita muliakan, bukan dikarenakan kita memuliakan, bukan dikarenakan status mereka, akan tapi dimuliakan karena mereka adalah ciptaan Allah ya. Sama teman-teman, laki-laki juga sama, para ikhwan juga sama. Kenapa kita harus memuliakan wanita, para ikhwan memuliakan wanita? Karena wanita adalah ciptaan Allah juga, ciptaan Allah yang harus dimuliakan. Begitupun dengan akhwat, kenapa harus memuliakan laki-laki? Karena laki-laki juga ciptaan Allah yang harus kita muliakan gitu loh, yang harus kita muliakan. Kalaupun laki-laki Allah berikan sikap, atau mungkin Allah kehendaki laki-laki itu menjadi orang yang beriman ataupun yang tidak beriman, itu adalah itulah skenario daripada Allah. Supaya dengan skenario itulah kita bisa saling membimbing, kita bisa saling merangkul, kita bisa saling menginspirasi, supaya inilah teman-teman, inilah hakikatnya hakikatnya kita diciptakan seperti itu, saling membimbing, saling merangkul, saling menginspirasi. Dengan seperti itulah kita bisa menjadi orang
bisa saling membimbing. Dengan seperti itulah apa kehidupan itu terus berlangsung gitu loh, berlangsung dan seterusnya. Nanti apa ya, mungkin kita di generasinya kita, mungkin kita juga sama, kita sebagai orang tua mungkin ya, kita sudah, oh ya, saya sudah tahu fitrahnya sebagai akhwat seperti apa, harus memuliakan, yaitu dengan apa, berhijab, dengan memiliki sopan santun, memiliki akhlak yang baik. Pada akhirnya nanti anak-anak kita, kalau akhwat sudah menikah juga sama, kita mengajarkan kepada anak-anaknya, pada akhirnya mereka juga sama, bisa bisa memuliakan laki-laki, bisa menghormati laki-laki, bisa bagaimana cara memuliakan laki-laki, sehingga tidak ada namanya kok kita itu separa akhwat ataupun mungkin generasi-generasinya kita itu, anak-anak kita itu lalu merendahkan laki-laki ataupun mungkin membuli, memandang buruk laki-laki. Nggak akan ada gitu loh, nggak akan ada ceritanya seperti itu. Karena apa, kita sebagai generasinya yang apa ya, orang tuanya itu yang lebih dulu ya, generasinya kita sebagai orang tuanya itu, kita sudah belajar dan mau mengajarkan kepada anak-anak kita, belajar dan mengajarkan kepada anak-anak kita, oh ya ternyata fitrah kita sebagai wanita atau akhwat diciptakan itu untuk beribadah kepada, selain beribadah yang utama beribadah kepada Allah, untuk memuliakan laki-laki lah. Dengan cara apa kita memuliakan laki? Oh, dengan cara berhijab. Makanya kenapa kita sebagai wanita, sebagai umat Islam itu, wanita harus berhijab, harus memakai hijab. Itulah cara kita memuliakan laki-laki. Kedua, dengan cara apa? Yaitu dengan cara memiliki sopan santun yang baik. Dengan cara kita harus bisa berbicara dengan adab yang baik, dengan sopan santun dengan laki-laki mana? Laki-laki bagaimana siapapun laki-laki tersebut, mau orang laki-laki itu beriman ataupun tidak beriman, berakhlak ataupun tidak berakhlak, kita tetap bisa wanita itu tetap memakai hijab dan bisa memiliki sopan santun yang baik, memiliki akhlak yang baik. Nah, di sini teman-teman, cara akhwat itu untuk memuliakan laki-laki, yaitu dengan berhijab dan memiliki sopan santun, dengan berhijab, memiliki sopan santun dan juga adab dan juga akhlak gitu. Cara kita wanita memuliakan laki-laki. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, baik akhwat ataupun ikhwan, kita tahu fitrah kita diciptakan itu untuk beribadah, hanya untuk beribadah kepada Allah dan juga saling memuliakan, laki-laki memuliakan wanita, wanita memuliakan laki-laki, maka Masya Allah ya, Masya Allah, gak ada ikhwan itu nanti misalkan melihat akhwat bagaimanapun, mau dia berhijab ataupun tidak berhijab, bercadar ataupun tidak bercadar, itu memandang rendah mereka, tidak akan ada. Mungkin membuli mereka, menggoda mereka, nggak akan ada. Yang ada itu bertemu dengan perempuan seperti apapun, akhwat seperti apapun, berhijab ataupun tidak, memiliki akhlak ataupun tidak, tetap memuliakan mereka, tetap memandang mulia mereka gitu loh ya. Begitu pun sebaliknya dengan akhwat ya. Kalau kita sudah tahu fitrahnya, oh ya, fitrah kita diciptakan di bumi Allah itu untuk apa? Untuk selain untuk yang paling utama, untuk beribadah kepada Allah, untuk memuliakan laki-laki. Sehingga kalau kita sudah tahu ya, dan kita sudah tahu, sehingga apa teman-teman, kita mau bertemu dengan laki-laki ikhwan, mau dia beriman ataupun tidak, berakhlak ataupun tidak, bagaimanapun sifat dia, dimanapun kita berada, bertemu mungkin orang yang mungkin kita anggap orang itu jahil, laki-laki itu jahil, mungkin sifatnya tidak baik, kita nggak akan pernah merendahkan, nggak akan pernah memandang rendah, nggak akan pernah memandang buruk mereka, akan tapi memuliakan mereka ya, yaitu dengan apa? Pakai hijab. Kita memakai hijab ini teman-teman. Makanya wanita, kenapa harus semua wanita itu, kalau kita mengaku bahwa kita Islam, harus memakai hijab? Kenapa? Inilah cara kita wanita memuliakan laki-laki ikhwan ya. Selain harus kita memiliki sopan santun yang baik, adab yang baik, cara kita berbicara yang baik, dan juga akhlak yang baik, berhijab teman-teman. Yang paling utama adalah berhijab, cara kita memuliakan laki-laki ya. Di saat kita bisa berhijab, menutup aurat kita dengan baik, dengan pakaian takwa, maka Masya Allah ya, mau kita bertemu dengan laki-laki yang beriman ataupun tidak,
ya kita akan tetap bisa memuliakan mereka. Ya, kalau misalkan bertemu dengan Iwan yang mungkin mereka memiliki sifat yang tidak baik, ya mungkin jahil, yang mungkin menggoda kita dengan menggoda kita mungkin, maka kita juga tetap bisa memuliakan mereka dengan cara membimbing mereka. Mungkin teman kita yang di medsos, mungkin kita cara membimbing kita ya dengan cara kita over status yang tentang bagaimana memuliakan wanita, ya tentang firman-firman yang firman-firman Allah tentang bagaimana memuliakan wanita, ya. Atau yang paling baik untuk dengan cara seperti yaitu dengan cara mendoakan, dengan cara mendoakannya, teman-teman, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, makanya kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita pelajari tentang syariat agama Islam itu Masya Allah sangat indah sekali, sangat indah sekali. Nggak ada namanya kok di Islam itu kalau kita pelajari, nggak ada namanya benar-benar kita pelajari gitu ya, ikhwan ataupun akhwat pelajari tentang syariat agama, dibaca di buku-bukunya tentang syariat agama, ya, ataupun langsung kita baca di firman-firmannya Allah di dalam Al-Quran, itu nggak ada namanya kok di syariat agama atau Allah itu mengajarkan kepada kita itu untuk kita tuh saling merendahkan, untuk saling membuli, ya, untuk saling menghinakan tuh nggak akan ada. Yang ada itu justru Allah memerintahkan kepada kita, ikhwan ataupun akhwan, untuk saling memuliakan, ya, untuk saling memuliakan. Makanya Islam itu indahnya teman-teman, kalau kita pelajari nggak ada namanya Islam kok menyuruh kita untuk kita merendahkan orang lain, nggak ada. Yang ada harus bisa saling memuliakan, harus bisa saling membimbing, harus bisa saling berbagi, harus bisa saling menginspirasi, ya. Itu tentang ajaran Islam itu indahnya seperti itu, ya. Lalu bagaimana sekarang ini kok banyak sekali ya zaman now kok ada ikhwan yang mungkin masih merendahkan wanita. Nah, disinilah teman-teman pentingnya kenapa kita sebagai orang tua, kalau mungkin ya zaman dulu mungkin kita masih masih sedikit sekali kita bisa mendengarkan tausiah karena mungkin sedikit sekali media untuk kita bisa mendengarkan tausiah, sehingga sedikit dari orang zaman now itu sudah banyak orang zaman now itu sehingga sudah terjerumus, mungkin tidak tahu tentang syariat agama, tentang syariat agama yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan syariatnya Allah, yang syariat agama yang Allah benar-benar yang benar, ya. Sehingga karena sedikitnya media untuk kita belajar, untuk mendengarkan tausiah, sehingga banyak orang zaman now yang sudah akhirnya pada akhirnya tidak tahu tentang bagaimana memuliakan wanita, ataupun sebaliknya bagaimana memuliakan laki-laki gitu loh. Nah, di sini teman-teman, makanya kenapa ya zaman now Masya Allah kasih kita banyak Allah berikan banyak sekali kemudahan bagi kita, sehingga banyak sekali media sosial yang bisa kita jadikan untuk sebagai tempat untuk kita bisa berdakwah, kita saling membimbing, saling menginspirasi. Disinilah teman-teman, inilah kalau kita yakini kita sebagai umat Islam, ini adalah jalan yang Allah berikan kepada kita, ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, supaya dengan ini kita bisa saling membimbing, kita saling merangkul, kita bisa saling berbagi, menginspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, kenapa nih saja teman-teman belajar, supaya dengan kita belajar, ya, kita sebagai generasi sekarang, mungkin ikhwan atau akhwat yang sekarang punya anak, ya, masih kecil, ajarkan kepada mereka gitu loh, ajarkan tentang syariat agama, ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini harus kita benar-benar kita pahami apa maksud dari hadis tersebut. Artinya kita sebagai orang tua tuh harus jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk mengajarkan kepada anak-anak kita itu tentang kebaikan, tentang syariat agama. Ya, kalau kita sebagai orang tua kita tidak paham tentang firman Allah, kita tidak paham tentang syariat agama hadis, maka ajarkan yang teman-teman
tahu paham tentang kebaikan, maka ajarkan kebaikan kepada anaknya. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk mengajarkan kebaikan. Selalu ajarkan, selalu luangkan waktunya untuk anak-anaknya, untuk mengajarkan tentang kebaikan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, luangkan waktu kita yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk mengajarkan tentang kebaikan. Ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sudah belajar, kita tahu fitrahnya kita diciptakan baik laki-laki ataupun perempuan. Kita sebagai umat Islam tahu bahwa sebenarnya Allah tidak pernah memerintahkan kita sebagai umatnya itu, untuk umatnya untuk saling merendahkan. Gak ada perintah Allah seperti itu. Kalau kita tahu fitrah kita baik laki-laki atau perempuan untuk saling memuliakan, maka artinya Allah memerintahkan laki-laki, kalau kalian ketemu wanita seperti apapun, mau mereka beriman ataupun tidak beriman, berakhlak ataupun tidak berakhlak, pandanglah mereka, tetap memandang mereka dengan pandangan yang mulia. Muliakan dan hormatilah mereka sebagaimana kita menghormati ibu kita, ya. Muliakan mereka, gitu loh. Memuliakan mereka dengan cara apa? Membimbing. Kalau misalkan sudah beriman, hormati mereka. Yang tidak beriman, maka doakan mereka, karena mereka adalah orang, wanita itu harus dimuliakan, ya, dimuliakan. Kalau tidak bisa dibimbing dengan kata-kata, dengan lisan, maka didoakan. Cara ikhwan untuk memuliakan wanita, membimbingnya, mendoakannya. Lah, begitu pun sebaliknya, kalau kita sebagai akhwat ikhwan, cara akhwat, bagaimana kita memuliakan laki-laki, yaitu dengan cara apa? Makanya akhwat itu harus memakai hijab. Dengan akhwat itu kita memakai hijab, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dengan kita memakai hijab, itulah cara kita memuliakan laki-laki. Ya, makanya kenapa kok di dalam Islam itu Allah memerintahkan kita, mengharuskan kita wanita untuk berhijab, karena dengan seperti inilah kita memuliakan laki-laki. Ya, yaitu selain kita berhijab, kita sebagai wanita harus bertemu dengan laki-laki, mau dia soleh ataupun tidak soleh, beriman atau tidak beriman, kita selalu menganggap mereka adalah mulia. Setiap laki-laki harus kita muliakan, ya. Kalau kita sudah beriman, ya kita muliakan dengan menghormatinya. Kalau mereka tidak beriman, maka kita muliakan dengan cara apa? Membimbingnya sesuai dengan kemampuan kita. Ataupun kalau tidak bisa kita membimbingnya, maka kita doakan untuk menjadi supaya dia kok seperti itu, ya. Mungkin berarti Allah menginginkan saya untuk memuliakan mereka, yaitu dengan mendoakan. Nah, ini teman-teman, inilah ajaran Islam, keindahan Islam itu seperti itu. Ya, di sini, ya, kalau kita sebagai umat Islam semuanya tahu fitrah kita, harus kita saling memuliakan, maka masya Allah, nggak akan ada teman-teman kok kita itu saling membimbing, saling membuli, merendahkan, nggak akan ada. Yang ada kita memandang, kita bertemu dengan siapapun, ya, kita akan selalu memuliakan. Wanita dengan wanita bertemu, ya, saling memuliakan. Laki-laki, ya, bertemu dengan wanita mau seperti apa, tetap memuliakan mereka, ya. Mau dengan bertemu dengan siapapun, tetap kita selalu memandang mulia, gitu loh. Karena hakikatnya baik laki-laki ataupun perempuan tetap ada, itu adalah ciptaan Allah. Nggak ada Allah kok menciptakan makhluknya itu nggak sempurna. Nggak ada Allah menciptakan makhluknya itu tidak baik, selalu yang baik. Nah, di sini teman-teman, ya, makanya, ya, buat ikhwan ataupun akhwat, harus kita belajar, pahami fitrahnya kita. Di saat kita tahu fitrah kita diciptakan di Allah untuk beribadah dan saling memuliakan, maka masya Allah akan bagaimanapun kita akan tetap bisa saling memuliakan. Nah, di sini teman-teman, belajar kita hari ini semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita, ketahuan kita, ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini menjadi sebab Allah mengabulkan doa kita. Allah jadikan kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, tawadu, istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari Nisa, mohon maaf atas kekhilafan. Karena bagaimanapun kita sebagai umatnya manusia selalu tidak sempurna daripada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa, teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.